Sigmund Freud. Sigmund Freud lahir di kota kecil Freiburg, Austria, di kota Moravia pada tanggal 6 Mei 1856. Ayahnya adalah seorang pedagang wol dengan pemikiran yang maju dan selera humor yang baik. Ibunya, seorang wanita yang aktif dan merupakan istri kedua ayahnya dengan usia 20 tahun lebih muda. Pada saat ia berusia 4 atau 5 tahun, keluarganya pindah ke Wina, sebuah kota di Austria, di mana dia menghabiskan sebagian besar hidupnya. Sebagai anak cerdas dan selalu mendapat nilai tertinggi di kelasnya, dia melanjutkan pendidikan ke Fakultas Kedokteran di Universitas Wina pada tahun 1881. Semasa kuliah, dia terlibat dalam berbagai penelitian di bawah arahan profesor fisiologis bernama Bruch. Freud adalah seorang yang sangat teliti dalam melakukan riset, di mana fokus utamanya adalah dia pernah mencoba menciptakan teknik khusus untuk merangsang sel otak. Bruch juga membantunya mendapatkan kesempatan melanjutkan pendidikannya, pertama dengan psikiatris terkenal Charcot de Paris, kemudian dengan lawan Bruch sendiri yaitu Bernheim di Nancy. Kedua ahli ini sedang mendalami metode hipnotis untuk pengidap histeria. Setelah beberapa lama membuka praktik neurologi dan menjadi direktur sebuah taman kanak-kanak di Berlin, dia kembali ke Wina. Di sana, Freud mulai membuka praktik neuropsikiatri dengan bantuan Joseph Breuer. Freud juga seorang penulis yang sangat produktif. Ia telah menerbitkan lebih dari 320 buku, artikel, dan esai. Buku tersebut berisikan dasar-dasar dari teori dan ide yang membentuk psikoanalisis. Pada tahun 1902, Freud membuat diskusi mingguan di rumahnya di Wina. Pertemuan-pertemuan informal yang akhirnya tumbuh menjadi Wiener Psychoanalytic Society. Sementara banyak dari teori-teori Freud dikritik atau ditolak langsung oleh psikoterapis hari ini. Psikoanalisis percaya bahwa pengalaman masa kecil dan perasaan bawah sadar, pikiran dan motivasi berperan dalam kesehatan mental dan perilaku maladaptif pada manusia. Sigmund Freud adalah seorang perokok cerutu berat sepanjang hidupnya. Hal itu menyebabkan dirinya mengidap kanker mulut. Pada tahun 1939, setelah operasi kanker yang kesekian kalinya, Freud meminta dokter untuk membantu dia melakukan bunuh diri. Dokter memberikan 3 kali dosis morfin dan Freud akhirnya meninggal pada 23 September 1939. Pemahaman Freud tentang kepribadian manusia didasarkan pada pengalaman-pengalaman dengan pasiennya, analisis tentang mimpinya, dan bacaannya yang luas tentang beragam literatur ilmu pengetahuan dan kemanusiaan. Pengalaman-pengalaman ini menyediakan data yang mendasar bagi evolusi teorinya. Baginya, teori mengikuti observasi dan konsepnya tentang kepribadian terus mengalami revisi selama 50 tahun terakhir masa hidupnya. Teori psikodinamika atau tradisi klinis berangkat dari 2 asumsi dasar. Pertama, manusia adalah bagian dari dunia binatang. Kedua, manusia adalah bagian dari sistem energi. Kunci utama untuk memahami manusia menurut paradigma psikodinamika adalah mengenal semua sumber terjadinya perilaku, baik itu berupa dorongan yang didasari maupun tidak disadari. Teori psikodinamika dikemukakan oleh Sigmund Freud pada 1956 sampai dengan 1939. Dia memberi nama aliran psikologi yang dia kembangkan sebagai psikoanalisis. Banyak pakar yang kemudian ikut memakai paradigma psikoanalisis ini untuk mengembangkan teori kepribadiannya. Teori Freud disebut psikodinamika karena berfokus pada pergerakan energi psikologis di dalam manusia dalam bentuk
kelekatan atau attachment, konflik, dan motivasi. Wilayah motivasi, gairah, perasaan bersalah yang dipendam, keinginan yang tak terungkapkan, dan konflik antara keinginan dan kewajiban yang tak disadari. Freud berpendapat bahwa ketidaksadaran muncul dalam seni, mimpi, humor, kecelakaan, dan selip lidah yang kemudian disebut Freudian slips. Menurut teori Freud, kepribadian terdiri dari 3 sistem utama, yaitu id, ego, dan superego. Setiap tindakan yang kita ambil merupakan hasil interaksi dan keseimbangan antara ketiga sistem tersebut. Id. Dalam pandangan Freud, apa yang dilakukan manusia, khususnya yang diinginkan, dicita-citakan, dikehendaki, untuk sebagian besar tidak disadari oleh yang bersangkutan. Hal ini dinamakan ketidaksadaran dinamis, ketaksadaran yang mengerjakan sesuatu dengan pandangan seperti itu. Freud telah melakukan sebuah revolusi terhadap pandangan tentang manusia. Adapun 2 insting dominan, yaitu libido insting reproduktif yang menyediakan energi dasar untuk kegiatan-kegiatan manusia yang konstruktif. Thanatos, insting destruktif dan agresif. Yang pertama disebut juga insting kehidupan atau eros, yang dalam konsep Freud bukan hanya meliputi dorongan seksual, tetapi juga segala hal yang mendatangkan kenikmatan, termasuk kasih ibu, pemujaan kepada Tuhan, cinta diri, atau narcisisme. Bila yang pertama adalah insting kehidupan, yang kedua merupakan insting kematian. Semua motif manusia adalah gabungan antara eros dan thanatos. Id bergerak berdasarkan kesenangan atau pleasure principle, ingin segera memenuhi kebutuhannya. Id bersifat egoistis, tidak bermoral, dan tidak tahu dengan kenyataan. Id adalah tabiat hewani manusia. Jadi, di sini dijelaskan bahwa id adalah keinginan yang ada pada dalam diri manusia, setiap manusia masing-masing. Contohnya, seperti pada bayi. Bayi itu mempunyai id. Id pada bayi itu seperti ingin ASI susu dari ibu. Setelah itu pada id seorang dewasa, id juga keinginan-keinginan di dalam diri setiap orang seperti ingin makan, ingin minum, dan lain-lain. Di sini id adalah hal yang paling dasar. Kemudian id diatasi ada ego, superego. Ego berasal dari kata Latin yang berarti aku. Ego adalah satu-satunya wilayah pikiran yang memiliki kontak dengan realita. Ego berkembang dari id semasa bayi dan menjadi satu-satunya sumber seseorang dalam berkomunikasi dengan dunia luar. Ego dikendalikan oleh prinsip kenyataan atau reality principle yang berusaha menggantikan prinsip kesenangan milik id. Sebagai satu-satunya wilayah dari pikiran yang terhubung dengan dunia luar, maka ego mengambil peran eksekutif atau pengambilan keputusan dari kepribadian. Akan tetapi, karena ego sebagian bersifat sadar, sebagian bawah sadar, dan sebagian lagi tidak sadar, maka ego dapat membuat keputusan di 3 tingkat tersebut. Pada saat menjalankan fungsi kognitif dan intelektual, ego harus menimbang-nimbang antara sederetan tuntutan id yang tidak masuk akal dan saling bertentangan dengan superego. Jadi, ego terus-menerus berupaya untuk mengendalikan tuntutan buta dan irasional dari id, serta superego dengan tuntutan realistis dari dunia luar. Terjepit oleh 3 sisi kekuatan yang saling berbeda dan berlawanan satu dengan lainnya, maka ego pun memunculkan reaksi cemas. Oleh karena itu, ego menggunakan persepsi dan mekanisme pertahanan atau defense mechanism lainnya untuk melindungi diri dari kecemasan tersebut. Menurut Freud, ego berkembang terpisah dari id karena bayi belajar untuk membedakan dirinya dengan dunia luar.
Sementara id tetap tak berubah, ego terus mengembangkan aneka strategi untuk mengontrol tuntutan-tuntutan id akan kesenangan yang tidak realistis dan tidak sudi untuk tunduk. Ego tak punya kekuatan sendiri karena ia meminjam energi dari id. Sekalipun bergantung pada id, terkadang ego berhasil memegang kendali penuh. Ketika anak belajar melalui imbalan atau penghargaan, atau reward, dan hukuman atau punishment dari orang tua mereka, mereka pun belajar apa yang harus mereka lakukan agar mendapatkan kesenangan dan menghindari rasa sakit. Ego adalah bagian moral atau etis dari kepribadian. Menurut referensi lain, superego adalah aspek kepribadian yang menampung semua standar internalisasi moral dan cita-cita yang kita peroleh dari kedua orang tua dan masyarakat. Penentuan nilai benar dan salah dalam segala sesuatu. Superego ini merupakan perwujudan internal dari nilai-nilai dan cita-cita tradisional masyarakat, sebagaimana diterangkan orang tua kepada anak dan dilaksanakan dengan cara memberinya hadiah atau hukuman. Perhatiannya yang utama adalah memutuskan apakah sesuatu dengan norma-norma moral yang diakui oleh wakil-wakil masyarakat. Kaitan antara ide, ego, superego dikendalikan oleh prinsip-prinsip moralitas dan idealistik yang bertentangan dengan prinsip kenikmatan dari ide dan prinsip kenyataan dari ego. Superego mencerminkan yang ideal dan bukan yang real, memperjuangkan kesempurnaan dan bukan kenikmatan. Superego tumbuh dari ego dan seperti superego tidak memiliki energi dari dirinya sendiri. Namun, superego tidak berhubungan dengan dunia luar dan dengan demikian tuntutannya untuk kesempurnaan tidak realistik. Ada dua bagian superego yang subsistem, yaitu 1. Suara hati, dan 2. Ego ideal. Suara hati adalah hasil dari pengalaman dengan hukuman yang diberikan orang tua atas tingkah laku yang tidak tepat dan mengatakan kepada anak apa yang tidak boleh dilakukannya. 2. Ego ideal. Ego ideal berkembang dari pengalaman dengan hadiah-hadiah tingkah laku yang tepat dan mengatakan kepada anak apa yang harus dilakukannya. Yaitu adalah tahap oral yang terjadi pada usia 0 hingga 1 tahun. Ciri-ciri perkembangannya adalah bayi merasakan kenikmatan pada mulutnya seperti mengunyah, menggigit, menghisap. Itu adalah sumber kenikmatan bagi bayi tersebut. Seperti contohnya ketika bayi diberikan ASI atau makanan oleh ibunya, maka secara otomatis bayi tersebut akan menggigit dan menghisapnya karena mereka sadar akan kenikmatan tersebut. Itu dapat berdampak pula ketika bayi diberikan mainan atau semacamnya, itu mereka akan menggigitnya karena merasa itu adalah sumber kenikmatan. Dan jika tahap ini tidak dapat terjadi pada bayi, maka dapat mengakibatkan ketergantungan dan berpengaruh kepada verbal anak nanti. Jadi ketika dewasa, anak selalu bergantung kepada ibunya dan bahkan verbalnya pun tidak baik dengan anak-anak yang lain. Tahap yang kedua yaitu tahap anal yang terjadi pada usia 3 hingga 6 tahun. Ciri-ciri perkembangannya yaitu kenikmatan terbesar anak terdapat pada area anus. Rangsangan pada daerah anus ini berkaitan erat dengan kegiatan buang air besar. Jadi ketika anak merasa ingin membuang air besar, maka anak tersebut langsung buang air besar tanpa melihat kondisi di suatu tempat itu. Seperti misalnya anak buang air besar di celananya, seperti itu, tidak melihat kondisinya. Jadi dari sini ortu dapat
memberikan sifat disiplin terhadap anaknya melalui seperti toilet training, yaitu ketika anak tersebut merasa ingin buang air besar, maka sebaiknya anak tersebut berbicara kepada orang tuanya dan orang tuanya pun mengantarkan kepada anaknya ke toilet seperti itu agar anaknya mengerti tentang arti kebersihan. Yang ketiga yaitu tahap falik yang terjadi pada usia 3 hingga 6 tahun. Ciri-ciri perkembangannya yaitu kenikmatan berfokus pada alat kelamin. Ketika anak menemukan bahwa manipulasi diri dapat memberikan kenikmatan, anak mulai menaruh perhatian pada perbedaan-perbedaan anatomik antara laki-laki dan perempuan, terhadap asal-usul bayi dan terhadap hal yang berkaitan dengan kegiatan seks. Jadi pada tahap ini anak mulai mengidentifikasi dirinya, apakah dirinya itu seorang laki-laki atau perempuan. Nah, pada tahap ini anak cenderung mengidentifikasi dengan ortu yang sesama jenisnya dan mencintai ortunya yang berbeda dengan jenis kelaminnya. Jadi ketika seorang anak itu perempuan, maka dia akan lebih mencari perhatian kepada ayahnya ketimbang ibunya. Dan pada tahap ini disebut Oedipus kompleks, yaitu ketika seorang anak laki-laki lebih mencintai dan mendekati ibunya, dan sebaliknya yaitu disebut Elektra kompleks yang terjadi ketika anak perempuan lebih mendekati ayahnya ketimbang ibunya. Anak dapat mengidentifikasi diri dengan sesama jenis seperti ketika melihat ibunya berdandan, maka anak perempuan tersebut mengikuti ibunya dengan berdandan seperti itu. Tahap selanjutnya yaitu tahap latensi yang terjadi pada usia 6 hingga 12 tahun. Ciri-ciri perkembangannya yaitu anak menekan semua minat terhadap seks dan mengembangkan keterampilan sosial dan intelektual. Kegiatan ini menyalurkan banyak energi anak ke dalam bidang-bidang yang aman secara emosional dan menolong anak melupakan konflik pada tahap falik yang sangat menekan. Jadi pada tahap ini anak mulai menekan yang berkaitan dengan kegiatan seks seperti itu. Jadi anak lebih mengejar dengan intelektual dan interaksi sosial. Orang tua bisa memberikan arahan kepada anaknya bagaimana cara yang tepat untuk meraih prestasinya, yaitu dengan belajar dengan giat, bersosialisasi dengan teman-teman sebaya yang seperti itu, tidak menghindarkan lawan jenisnya. Yang tahap selanjutnya yaitu tahap genital yang terjadi pada usia 12 hingga dewasa. Ciri-ciri perkembangannya yaitu dorongan-dorongan seks yang ada pada masa falik kembali berkembang. Setelah berada dalam keadaan tenang selama masa latensi, kematangan fisiologis ketika anak memasuki masa remaja mempengaruhi timbulnya daerah-daerah erogen pada alat kelamin sebagai sumber kenikmatan. Jadi pada tahap ini anak mulai kepo lagi dengan yang namanya kegiatan seks yang berkaitan dengan seks. Contohnya ketika anak laki-laki mengalami masa mimpi basah dan merasa itu adalah sumber kenikmatannya, maka anak tersebut akan mencari tahu apa sih itu yang berkaitan dengan seks seperti itu. Jadi di masa ini tuh sangat rentan akan hal-hal yang kegiatan seks yang berbahaya bagi perkembangan anak. Jadi diharapkan orang tua dapat mengarahkan dan memberitahu anak agar tidak terlalu dengan seks seperti itu, bisa dengan cara yang bermain atau seperti hal-hal yang lainnya. Karena masa ini rentan dengan hal-hal yang negatif, dan pada masa ini pula anak juga sudah mengetahui mencintai dengan lawan jenisnya dengan berpacaran atau sebagainya yang bisa mengakibatkan anak berkegiatan seks yang tidak diharapkan seperti itu. Kelebihan teori Freud. Pertama, Freud membuat jelas bahwa manusia sering berpikir dan berperilaku dengan dorongan yang tidak mereka akui. 2.
Fred berani dan tanggap melakukan observasi yang membuahkan teori kepribadian pertama dan teknik psikoterapi yang efektif. Yang ketiga, Fred mengidentifikasi pengaruh dini bentuk perkembangan kepribadian yang berimplikasi pada perkembangan anak. Yang keempat, Fred mengembangkan model wawancara sebagai kendaraan konseling. Kelima, Fred adalah salah satu yang pertama menekankan pentingnya sikap yang ditunjukkan konselor saat konseling. Keenam, Fred menyatakan sebuah sistem yang memiliki kesesuaian yang tinggi antara teori dan teknik. Kelemahan teori Sigmund Freud. Freud menjelaskan bahwa perilaku seseorang hanya disebabkan oleh dorongan-dorongan seksual. Kelemahan lainnya adalah prosedur empiris validasi hipotesis yang dibuat oleh Freud ini ditunjukkan dengan observasi yang dilakukan Freud dalam kondisi yang tidak terkontrol. Freud mengakui bahwa dia tidak membuat langsung verbatim selama proses konseling, akan tetapi membuatkan beberapa jam setelah proses konseling. Jangan lupa like,